Cek cek cek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devan Putra Ramadan, NIM saya 2024081017. Di sini saya mau menjelaskan hasil UAS saya yaitu di mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak yang dimana hasil ini saya memberikan judul analisis dan pengujian perangkat lunak sistem penggajian karyawan untuk menjamin kualitas dan akurasi perhitungan gaji atau bisa disebut sebagai payroll. Oke, lanjut. Di sini saya tidak sendirian, itu ada kelompok saya. Yang pertama ada Arya Dinata, ada saya sendiri, yang ketiga ada Zaki Ibnu Rasya, dan keempat adalah Muhammad Gifari Billah. Oke, sini ada latar belakang yang dimana latar belakang kami yaitu memproses penggajian karyawan adalah suatu aktivitas penting yang melibatkan pencatatan kehadiran, perhitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga penerbitan slip gaji. Yang kedua, proses proses manual berisiko tinggi, kesalahan hitung atau keterlambatan pembayaran dan kurangnya transparansi data. Yang ketiga, solusi. Solusinya itu sistem penggajian karyawan berbasis web untuk admin atau HR dan karyawan. Dan yang terakhir adalah poin keempat adalah karena berkaitan langsung dengan hak finansial karyawan, sistem ini wajib diuji secara menyeluruh agar bebas dari kesalahan logika dan aman dari akses yang tidak sah. Oke, lanjut. Tujuan pengujian kami yaitu yang terdapat 5 poin. Poin pertama itu ada validasi fungsional. Validasi ini berfungsi untuk memastikan absensi perhitungan gaji dan slip gaji berjalan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada deteksi kesalahan logika yang dimana mengidentifikasi potensi bug khususnya pada proses perhitungan gaji. Yang ketiga ada pemisahan hak akses yang dimana akses ini hanya diberikan untuk admin dan karyawan terpisah dengan baik dan aman. Dan yang keempat itu ada kelayakan pengguna, yang dimana kelayakan pengguna ini memastikan sistem layak digunakan oleh si admin dan karyawan. Dan terakhir ada stabilitas jangka panjang, yang dimana kita menjamin stabilitas sistem ini saat ada perubahan dan penambahan fitur di dalam web yang kita buat. Oke, lanjut. Di sini ada gambaran sistem, yang dimana gambaran sistem ini terdapat dua user atau dua pengguna, yang dimana masing-masing ini berbeda, yang dimana ada admin. Admin ini bertugas untuk kelola data karyawan, jabatan, kelola koreksi, absensi, jalannya proses penggajian, dan terakhir ada lihat laporan rekap gaji. Dan untuk karyawan itu ada absensi mandiri seperti check-in untuk absen, yang kedua ada riwayat absensi pribadi, yang ketiga ada lihat dan unduh slip gaji yang pribadi, yang terakhir adalah tidak bisa akses data dalam orang lain. Dan juga di sini ada fitur utama di web sistem kita, yaitu yang pertama ada autentikasi, ada absensi otomatis, ada perhitungan gaji otomatis, ada slip gaji dan laporan yang otomatis yang masuk ke dalam email karyawan tersebut. Lanjut, di sini kita melakukan yang namanya black box testing, yang dimana black box testing ini kita menguji fungsional sistem dari sudut pandang pengguna tanpa menelusuri logika program di balik mencakup 6 area fungsional dengan 26 skenario uji seluruhnya berstatus pas, yang dimana area pengujian ini kita terdiri dari 6 area, yaitu ada autentifikasi atau seperti login atau logout, yang kedua ada manajemen karyawan dan jabatan, yang ketiga ada absensi, dan yang keempat adalah proses penggajian, dan yang kelima adalah strip gaji dan laporan, dan terakhir adalah keamanan dan hak akses bagi karyawan dan admin. Selanjutnya ada white box testing. Kita juga melakukan white box testing, yang dimana white box testing ini sebenarnya logika yang kita uji dan kondisi. Ada 3 kolom, ada logika yang diuji, kondisi pemicu, dan status. Yang dimana status keempat-empat ini adalah pas atau bisa disebut adalah tidak error atau sudah dijalankan. Yang pertama logikanya ada penjagaan absen ganda itu tidak terjadi masalah atau true. Terus tunjangan kehadiran itu kehadiran full sebagian nihil udah kita coba. Lalu ada validasi status periode, ada status sudah diproses atau belum. Terus ada potongan keterlambatan jika si karyawan ini telat absen. Seperti itu kita udah coba, seperti inilah kode yang kita sudah buat di dalam rangkaian web tersebut. Selanjutnya kita menambahkan adanya menguji user acceptance testing atau disebut UAT, yang dimana kita memiliki 4 kriteria penerimaan terpenuhi. Ya, yang pertama ada admin. Admin ini memproses gaji tanpa instruksi tambahan dari si pengembang. Yang kedua ini ada sistem mencegah kesalahan input atau proses pengguna. Yang ketiga adalah karyawan memahami rincian gaji yang diterima, dan terakhir adalah waktu pemrosesan sistem dapat diterima oleh si pengguna.
Dan juga kita juga terdapat kolom yang dimana skenario ini ada 2 kolom. Yang pertama itu tentang skenario UAT, pelaku atau yang diterima. Yang dimana kita itu ada proses gaji periode baru dengan data lengkap. Yang kedua ada mencoba memproses ulang periode yang sama. Yang ketiga ini bagi karyawan itu membuka slip gaji periode baru dan juga mencoba akses slip gaji pada karyawan lain. Dan ini semua bisa diterima secara sukses. Dan juga memastikan fitur proses ini pengajian dan akses slip gaji diterima dan memenuhi kebutuhan nyata pengguna akhir. Bagi admin atau SR sebagai pelaksana proses, karyawan sebagai penerima hasil. Selanjutnya ada regression testing yang dimana di sini terlihat tabel yang untuk regression testing semuanya berstatus pas, dan juga ada skenario. Skenario ini berbeda-beda. Yang pertama ada gaji tanpa jam lembur, gaji dengan jam lembur, proses ulang periode terproses, slip gaji dan laporan gaji rekap admin, login dan hak akses pengguna. Semua ini berjalan normal semuanya. Dan juga dihitung dari gaji pokok, belum ada komponen lembur ini untuk perubahan gaji dengan jam lembur. Dan juga ada kesimpulan regression, di mana kesimpulan regression ini kita menambahkan uang lembur tidak mengubah hasil perhitungan untuk karyawan tanpa lembur, serta tidak memengaruhi validasi periode, absensi, slip, atau laporan. Sistem dinyatakan stabil. Jadi kita sudah menguji semuanya dengan web yang pengajian kita buat. Selanjutnya kita membuat OOT atau bisa disebut Object Oriented Testing, yang dimana ada 14 struktur class, ada 4 relasi antara objek, ada 3 enkapsulasi, dan semua pas ada 21. Nah, kelas ini kita terdapat ada karyawan, jabatan, ada absensi, penggajian, dan slip gaji. Dan ini adalah untuk tampilan si karyawan. Dan juga referensi itu ada identitas dan informasi kepegawaian bagi karyawan. Yang jabatan itu ada gaji pokok dan tunjangan tetap, absensi kehadiran harian karyawan, penggajian hasil perhitungan per periode. Jadi per periode ini yang dimaksud adalah per bulan ya guys. Jadi selanjutnya ada slip gaji, ada referensi slip gaji, terus relasi utama adalah untuk jabatan, estimasi karyawan, belongs to karyawan hasil slip gaji, dan belongs to penggajian. Itu untuk slip gaji. Selanjutnya ada strategi implementasi sistem, di mana sistem kami ini diterima secara bertahap dan pada lingkungan pengembangan lokal dengan validasi berlapis agar perubahan pada suatu komponen tidak mempengaruhi komponen lain. Oke, ada 4 strategi sistem implementasi sistem kami. Itu ada lingkungan pengembangan, ada pendekatan deployment, ada validasi berlapis, ada pencegahan risiko berproses. Yang dimana lingkungan pengembangan ini kita menggunakan MySQL atau Laravel yang didukung oleh PHP MyAdmin di dalam database. Selanjutnya ada pendekatan deployment, yang dimana pendekatan deploy ini kita pengujian dilakukan secara bertahap pada lingkungan lokal sebelum diterapkan kepada pengguna akhir. Lalu ada validasi berlapis, yang dimana validasi berlapis ini adalah suatu lapisan yang logika bisnis dan data perubahan rumus tunjangan. Dan terakhir ada pencegahan risiko proses, yang dimana status ini berperiode untuk penggajian diterapkan untuk mencegah terjadinya double payroll atau double penggajian. Selanjutnya ada prosedur yang pemeliharaan pada sistem kami. Itu kita menerapkan 4 sistem, yang dimana sistem pertama adalah corrective maintenance, yaitu untuk memperbaiki bug atau miss, selisih nominal, potongan atau keterlambatan pada absensi karyawan. Yang kedua ada adaptive maintenance, yang ketiga ada preventive maintenance, dan yang keempat ada preventive maintenance. Lalu di sini ada tabel yang cukup ada aktivitas dan frekuensi atau si penanggung jawabnya. Kesimpulannya yang pertama, black box testing terdapat 26 skenario di 6 area fungsional, seluruhnya pas. Dan yang kedua itu regression testing, penambahan uang lembur tidak merusak fitur lama atau sistem stabil. Yang ketiga ada yang ketiga ada white box testing, yang dimana 5 titik logika ini kritis lulus branch coverage tanpa cacat, tanpa adanya sedikit gangguan atau tanpa sedikit adanya error. Dan terakhir ada kesimpulan, ada object oriented testing, yang dimana kita menambahkan kelas, relasi, dan enkapsulasi seluruhnya lulus 21/21. Selanjutnya ada kesimpulan yang kelima, ada UAT, yang dimana ada proses penggajian dan aksen slip gaji dinyatakan layak digunakan.
Dan yang kesimpulan keenam adalah prosedur pemeliharaan tersusun dan mencakup jenis maintenance dengan audit rel gaji. Jadi gitu aja penjelasan alurnya. Kita masuk ke dalam sistem penggajian tersebut. Oke, jadi ini adalah suatu splash screen-nya. Di dalam aplikasi ini terdapat penjelasan atau posisi kehadiran GPS. Ini adalah suatu informasi kalkulasi gaji nasional dan draft notifikasi VII. Jadi si karyawan ini atau si admin ini bisa mendapatkan draft notifikasi dari sistem kami yang kita buat. Selanjutnya di dalam dashboard utama ini adalah bagian login, yang dimana login ini terdapat dua tampilan yang berbeda. Itu ada masuk sebagai admin atau HR, yang kedua adalah portal untuk karyawan, yang dimana kita masuk ke bagian admin terlebih dahulu. Kita di sini memakai data dummy yang kita udah buat atau sudah buat oleh sistem. Nah, beginilah suatu tampilan dashboard pada tampilan utama si admin, yang dimana ini ada terdapat dashboard finansial, ada roster karyawan. Di sini ada tampilan roster karyawan. Jadi itu si admin itu bisa melihat pantau dari anggota-anggota karyawan yang lainnya. Terus juga si admin ini bisa memproses gaji. Terus juga di sini si admin juga bisa yang namanya melakukan absensi. Jadi begitu aja dari tampilan dari si admin. Sebenarnya si admin ini sama seperti si karyawan. Cuman tampilan admin ini adalah khusus untuk bagian penggajian atau bagian si payroll ya. Dan juga ada karyawan. Yang karyawan juga sama, kita masih menggunakan data dummy. Nah, beginilah tampilan untuk si karyawan tersebut. Jadi tampilan ini cuman bisa melakukan absensi doang melalui kamera GPS. Jadi kita tinggal foto, setelah itu udah masuk ke dalam si admin tersebut. Lalu di sini si karyawan cuman bisa mendapat intip slip gaji yang dia dapatkan selama satu periode. Dah itu aja. Dan juga si karyawan bisa mencetak ekspor Excel atau simpan PDF. Oke, jadi gitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.